tema yang sudah ada, sesuai dengan judul yang sudah ada, kita akan bikin konten. Ya nanti akan konten dari tetap dari Pak narasumber, Pak Duran dengan Pak Christian. Tema kita tetap di kitab mana yang masih terjaga keasliannya. Nah, untuk selanjutnya, berhubung tidak ada teman yang Muslim yang berani atau yang apa ya untuk datang ke sini, ya saya serahkan langsung kepada narasumber untuk pemaparan ya tentang apa tema kita, yaitu tema tentang mana kitab yang terjaga keasliannya. Waktu dan tepat saya persilahkan kepada Pak Fekduran. Silakan Pak Duran. Oke, terima kasih Pak Moderator, Pak Dokter Spesialis. Saya nggak tahu spesialisnya di bidang apa ya. Ya, Spesialis karena moderator, Pak. berhubung karena berhubung dibatalkan secara sepihak, jadi saya di sini cuma mau memaparkan materi-materi apa sih yang mau saya bawa pada saat perdebatan nanti gitu. Kalau jadi ternyata kan batal nih, dan saya pikir-pikir setelah pertimbangan yang matang juga, kalau saya tidak beri materi ini, sayang juga kalau saya keep sendiri aja. Jadi mungkin kita harus boleh bertanya nih kepada teman-teman nanti tentang literatur-literatur yang saya bawa gitu loh. Yang saya sebenarnya mau menanyakan hal ini, mungkin bisa dibantu dulu Pak Dokter untuk dibuka Sahih Muslim 2634. Materinya sih materi yang ringan-ringan dulu lah. Sahih Muslim 2634. Pertanyaan klasik sih, tapi yang sampai saat ini belum bisa dibantah atau dijawab dengan benar oleh mereka gitu. Maka itu boleh kita pertanyakan kembali nih. Di sini ada Joanna nggak ya? Enggak ada, Pak. Nggak ada ya? Yohana katanya Oke ada ibadah ya, jadi nggak bisa hadir hari ini. Nah, ya udah kalau gitu saya bacain ya. Dari Aisyah. Aisyah ini kan istri daripada Nabi Islam Muhammad ya. Dia berkata, dahulu dalam Al-Quran, susuan yang dapat menyebabkan menjadi mahram ialah 10 kali. Di sini persusuannya itu maksudnya persusuan orang dewasa ya, bukan persusuan kepada anak kecil. Kemudian hal itu dinasak atau dibatalkan dengan 5 kali persusuan. Lalu Rasul wafat dan ayat-ayat Al-Quran itu masih tetap dibaca seperti itu. Nah, kalau kita lihat di dalam Quran pada saat ini, yang mereka pegang, teman-teman itu pegang, saya ya, tidak menemukan ayat ini di dalam Quran. Tetapi hadis mengatakan bahwa ayat-ayat itu dibacakan di dalam Quran. Bro, agak Dan kecil suaranya. Maaf, kecil ya? Suaranya agak kecil. Ya. Ya, kalau saya lihat sekarang nih di dalam Quran, itu ayat ini tidak ada. Sedangkan hadis menyatakan bahwa ayat Quran itu masih tetap dibaca seperti itu. Maksudnya masih tetap dibaca yaitu ayat tentang persusuan. Ya, jadi kan saya agak penasaran ya. Kalau mereka mengklaim bahwa dari awal zaman Nabi sampai sekarang itu tidak ada yang berubah, lalu kenapa ayat ini tidak ada di dalam Quran mereka saat ini? Itu sih yang pengen saya pertanyakan. Lalu ada lagi ya? Oh, ada lagi. Sebentar ya. Sahih Muslim lagi. 3201. Mungkin teman-teman Muslim atau teman-teman Kristen yang sedang menonton bisa dicatat atau yang punya aplikasi hadits bisa dilihat. Bisa di cross check. Apakah benar yang saya bawakan, apakah benar yang ditampilkan gitu loh. Jadi di sini saya tidak mau bermain framing atau dusta atau apapun. Saya tidak mau. Saya di sini hanya membacakan tanpa embel-embel memframing ya. Ada noise. Ada noise ya? Oh ya, Daniel noise. Ya. Nah, Sahih Muslim 3201.
Kitabnya judulnya Kitab Hudud. Kalau teman muslim ada yang punya kitab Sahih Muslim ya, yang komplit ya, jangan yang hadis-hadis pilihan, itu cari di Kitab Hudud. Nah, di sini dibacakan juga nih, Umar bin Khattab berkata sambil duduk di atas mimbar, sesungguhnya Allah telah mengutus Muhammad dengan kebenaran dan dia juga telah menurunkan kitab kepadanya. Di antara ayat yang diturunkan kepadanya yang kita semua telah mempelajari dan berusaha memahaminya adalah ayat tentang rajam. Lagi-lagi saya tidak menemukan ayat ini. Bahkan Umar pun mengkonfirmasi bahwa ayat ini tidak ditemukan di dalam Quran pada saat itu. Tetapi itu adalah salah satu syariat. Ingat tuh, syariat. Ya. Saya lanjut baca ya. Begitu juga kita akan tetap melaksanakan hukum tersebut setelah kepergian beliau. Aku khawatir jika semakin lama, maka akan ada yang berkata di dalam Quran tidak kita dapati ayat mengenai hukum rajam. Nah, pada saat zaman Muhammad sebelum meninggal, ayat persusuan ada, ayat rajam ada. Kalau dikatakan itu dinasak atau dibatalkan, bukankah di surah 2 ayat 106 tentang nasak itu akan diganti dengan ayat serupa atau yang lebih baik? Lagi-lagi saya tidak menemukan ayat penggantinya. Itu poin pertama yang mau saya pertanyakan kepada mereka. Mungkin kedepannya kalau ada teman muslim nih ya, bukan teman muslim sih, polemik muslim yang mengatakan Alkitab tidak original, kita patut pertanyakan kembali kepada mereka. Kalau klaim mereka adalah original dari zaman Nabi sampai sekarang itu tetap terjaga dan tidak terkorupsi, lalu di mana ayat rajam dan ayat menyusui? Itu pertanyaan kita kepada mereka. Kalau mereka menanyakan, kalau mereka istilahnya menyerang iman kekristenan dengan mengatakan Alkitab itu sudah dikorupsi. Itu materi yang pertama. Materi yang kedua agak lebih rumit kalau menurut saya ya. Tapi nggak tahu deh kalau menurut mereka rumit atau enggak. Bentar ya. Ada yang mau nyambung? Kalau ada yang mau nyambung, bicara aja ya. Nah, oke. Sekarang kita buka di sebentar. Tirmizi 2908. Halo? Ya, lanjut. Udah buka belum? Tirmizi Sudah di layar. 2908. Ya. Oke, saya bacain ya. Aisyah, lagi-lagi Aisyah, salah satu Ummul Mukminin, yaitu ibu orang beriman. Aisyah pernah memerintahkanku untuk menulis mushaf. Jadi Aisyah itu punya mushaf. Menulis mushaf untuknya, ia berkata, bila kau sampai ayat ini, beritahukan kepadaku, peliharalah semua sholatmu dan sholat wusta. Al-Baqarah 238. Saat aku sampai di ayat ini, aku memberitahukan kepadanya, lalu ia mendikte. Maksudnya Aisyah mendikte ke ini ya, ke Abu Yunus, bekas budak Aisyah. Peliharalah semua sholatmu, sholat wusta, dan sholat asar. Aku mendengarnya langsung dari Rasul. Lagi-lagi saya tidak menemukan kata dan salat asar di Quran yang saat ini. Quran saat ini hanya
mengatakan, peliharalah semua sholatmu dan sholat wusta. Lalu dan sholat asarnya tidak ada. Kemanakah kata dan sholat asar itu? Siapakah yang memenggalnya? Atau bukan memenggal, istilahnya siapakah yang menghilangkannya? Saya tidak tahu. Itu dari Aisyah. Hadisnya sahih. Ya saya persilakan teman-teman untuk cross check. Saya bukan kasih hanya satu dalil, 2 dalil. Coba buka dong. Bentar ya. Muwatta Malik. Nomor 289. Muwatta Malik 289. Kalau tadi yang bercerita adalah Aisyah, sekarang yang bercerita adalah Hafsah, anak daripada Umar bin Khattab dan salah satu daripada Ummul Mukminin atau ibu orang beriman. Dia menceritakan hal yang sama dengan Aisyah, yaitu peliharalah semua sholatmu dan sholat wusta dan sholat asar. Tetapi di Quran Al-Baqarah 238, kata dan sholat asarnya itu tidak ada. Ini 2 bukti loh, 2 hadis loh. Kenapa 2 hadis menceritakan hal yang sama, tetapi di Quran yang sekarang tidak ada kata dan sholat asarnya? Itu pertanyaan saya yang ingin saya berikan kepada teman-teman yang kalau mereka datang, ternyata mereka nggak jadi datang. Kalau ada yang mengatakan sholat wusta itu adalah sholat asar, hadis tidak pernah mengatakan demikian. Sholat wusta itu memang ada beberapa yang mengatakan bahwa itu sholat asar. Tetapi Aisyah mengatakan wusta itu adalah sholat zuhur. Saya taunya dari mana? Saya taunya dari Tirmidzi 167. Jadi sholat wusta itu tidaklah harus sholat asar. Ada beberapa pendapat yang mengatakan itu sholat asar, tapi ada beberapa pendapat yang mengatakan itu sholat zuhur. Ada juga beberapa pendapat yang mengatakan sholat subuh. Udah dibukain belum? Tirmidzi. Ya. Dari Samrah bin Jundah, dari Nabi. Beliau bersabda, sholat wusta adalah sholat asar. Ya. Coba kita ke bawain deh, Pak Dokter. Ya. Oke. Diambil oleh sebagian besar ahli ilmu dari kalangan sahabat Nabi dan selain mereka. Ingat, dan selain mereka. Zaid bin Sabit dan Aisyah mengatakan sholat wusta adalah sholat zuhur. Jadi kalau ada yang mengatakan, oh itu kan sholat wusta kan sholat asar, jadi ya sama aja dong. Oh enggak, Aisyah tidak mengatakan sholat wusta itu adalah sholat asar. Aisyah mengatakan sholat wusta itu adalah sholat zuhur. Jadi ketika Aisyah mendikte, peliharalah semua sholatmu dan sholat wusta dan sholat asar. Maksud daripada Aisyah, sholat asar itu bukanlah sholat wusta. Ini bukan kesimpulan dari saya. Hadis Anda yang berbicara seperti itu. Nah, jadi kan pertanyaan lagi nih. 2 pertanyaan dasar. Di mana kata dan salat asarnya itu di Quran? Kenapa tidak ada? Apakah terhapus atau terlupakan? Atau karena Musab Aisyah ini adalah salah satu musab yang dibakar oleh Utsman? Saya nggak tahu. Maka itu saya ingin menanyakan. Tadinya saya ingin menanyakan. Itu baru 2 ya. Banyak materi yang saya masih temukan tapi agak-agak
bikin membingungkan buat saya ya, karena kan saya terus terang bukan Muslim, jadi ya tadinya sih saya mau bertanya kepada Muslim gitu loh. Oke, sekarang kita lihat di Tirmizi 3011. Pertanyaan ketiga nih. Tirmizi 3011. Ya, saya bacakan pelan-pelan. Ibnu Abbas berkata, aku pernah bertanya kepada Utsman bin Affan, apa yang menyebabkan engkau cenderung dalam tanda kurung menggolongkan Al-Anfal ke dalam Al-Matsani. Al-Matsani ini adalah dalam kurung surat yang berjumlah lebih dari 100. Memasukkan Al-Bara ini adalah Al-Taubah ya, ke dalam Al-Mi'in yang kurang dari 100. Engkau meletakkan keduanya berdekatan tanpa ditulis basmalah sebagai pemisah, serta memasukkannya ke dalam Az-Zabut Tiwa'al, 7 surat terpanjang. Apa sebetulnya yang melatar belakanginya? Utsman menjawab, Rasul terkadang dalam satu waktu diturunkan kepadanya surat yang memiliki banyak ayat. Karena itu jika turun sesuatu padanya, beliau memanggil sebagian juru tulisnya lalu bersabda, tulis semua ayat ini pada surat yang terdapat di dalamnya begini dan begitu. Sedang jika turun padanya satu ayat, beliau katakan tulis ayat ini di surat yang disebut di dalamnya begini dan begitu. Sedangkan Al-Anfal adalah salah satu surat yang pertama kali diturunkan di Madinah, sedangkan Al-Barah atau At-Taubah adalah sebagian surat Al-Quran yang terakhir, tetapi isinya mirip dengan isinya. Maksudnya isi At-Taubah sama isi Al-Anfal itu mirip. Sehingga saya menganggapnya, ya, maksudnya Utsman menganggapnya sebagai bagian darinya. Karena itulah aku letakkan keduanya secara berdekatan dan tidak menulis basmalah sebagai pemisah. Nah, menurut keterangan dari hadis ini, Utsman itu memasukkan At-Taubah adalah bagian daripada Al-Anfal. Atau kalau teman-teman yang nggak tahu itu surat 8 itu Al-Anfal, surat 9 itu At-Taubah. Maka itu kalau kita lihat di dalam Quran sekarang, satu surat yang tidak ada kata basmalahnya, itu hanya surat At-Taubah. Utsman bilang, dia menganggap bahwa surat At-Taubah adalah bagian daripada surat Al-Anfal. Tetapi kenapa di Quran sekarang, surat Al-Anfal dan surat At-Taubah itu berbeda, terpisah, bukan satu bagian. Yang satu surat 8, yang satu surat 9. Lalu kalau kita lihat lagi di hadis yang lain, ya, hadis mana ya? Abu Daud 669. Abu Daud 669 itu mengatakan dengan jelas itu sahih, hadisnya sahih, dengan jelas mengatakan Muhammad berkata, Bismillah atau Basmalah itu adalah pemisah antar surat. Lalu surat At-Taubah sekarang kenapa tidak ada kata Bismillah? Hadisnya hadis sahih. Jadi apakah hadis tidak berlaku nih untuk surat At-Taubah? Lalu yang teman muslim pegang saat ini, mushaf siapa nih? Bingung saya. Utsman bilang itu adalah bagian daripada Al-Anfal. Tetapi sekarang surah 9 berbeda, terpisah.
Jadi mushaf yang dipegang oleh teman muslim sekarang, ini mushafnya siapa? Padahal kan mereka mengklaim mushafnya Utsman. Sedangkan Utsman mengatakan, dia menganggap itu adalah bagian daripada Al-Anfal. Maksudnya surah 9 itu bagian daripada surah 8. Jadi kalau saya bertanya tentang original, maksud original itu seperti apa sih kepada mereka? Saya bertanya seperti itu. Maksud original itu apa? Karena hadis mereka itu membantah klaim mereka. Ini saya bawa dari kitab mereka yang mereka imani. Bukan dari sekuler. Kalau dari dunia sekuler, kopi Birmingham. Wah, itu jarak rentang waktunya tidak masuk dalam hitungan apa mushaf Utsman. Utsman kan kodifikasinya itu terjadi pada tahun 650. Sedangkan Musa Birmingham itu 532 sampai 644 carbon date-nya. Paling itu aja dulu, 3 itu dulu. Nanti saya lanjut deh. Mungkin Pak Christian Crusader mau menerangkan tentang kanonisasi nih. Silakan Pak Christian Crusader. Shalom semuanya. Ya, salam sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah Tuhan dan selamat umat manusia. Nah, jadi memang harusnya malam hari ini saya dan Pak Duran itu debat ya dengan Riva dan temannya gitu. Ya, tapi itulah yang terjadi, saudara. Kita tidak tahu apa alasannya karena kabar ke kami pun tidak begitu jelas, ya kan? Jadinya kami tetap melanjutkan dengan pembahasan topik ini. Ya kan, kitab manakah yang original ya? Ini ya, Pak Duran ya? Iya, Bapak. Ya. Jadi memang kalau kita bicara tentang Iya, betul itu. aslian ya sebuah kitab suci itu, nah inilah bedanya kita dengan mereka. Ya. Mengapa saya katakan berbeda? Karena kitab suci kita, Alkitab dari Kejadian sampai dengan Wahyu itu bukan kitab yang diturunkan kepada para nabi. Kan seperti itu. Istilah itu gedebuk, ya kan, dikasih kepada nabi, bukan seperti itu. Jadi kitab suci kita itu, Alkitab itu dari Kejadian sampai Wahyu adalah karya penulis. Gitu loh. Ya, para nabi, para rasul, mereka menuliskan itu sesuai dengan bagaimana pengalaman mereka, apa yang mereka lihat, apa yang mereka terima, apa yang mereka dengar, apa yang mereka selidiki. Gitu. Ibaratnya seperti ini, contoh sederhana. Ketika saya contohnya menyusun sebuah tesis atau disertasi. Tentunya ketika saya membuat sebuah judul tulisan saya pasti tidak sekonyong-konyong langsung membuat sebuah tulisan. Gitu. Tanpa saya harus telusuri, ya kan, ketika saya melihat, mendengar, ya kan, sebuah cerita atau sebuah kehidupan seseorang yang saya mau tuliskan. Nah, jadi kitab suci kita seperti itu, ya. Nah, ketika para penulis ini menuliskan pengalaman mereka, apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar, apa yang mereka selidiki, tentunya mereka menulis itu pada kalau di kita itu namanya manuskrip. Sebagai bukti otentik keaslian, keoriginalan tulisan mereka. Gitu loh. Bahwa memang benarlah mereka yang menuliskan itu, bukan orang lain. Gitu loh. Nah, sebenarnya kalau kita bicara tentang keoriginalan, ya, keabsahan, keaslian, kita harus berbicara tentang itu. Gitu. Bahwa ketika Musa menulis ya 5 kitab
Taurat itu, ya, atau kita bicara tentang Yosua, atau kita dalam perjanjian baru itu Matius, Markus, Lukas, Yohanes, dan surat Paulus dan lain sebagainya. Nah, itu asli original yang mereka tuliskan, gitu. Ada bukti otentik manuskrip, dan itu sudah divalidasi, diverifikasi oleh bapak-bapak gereja, yang notabene mereka adalah muridnya dari para rasul. Gitu. Jadi kalau kita bicara tentang keoriginalan, keabsahan, keaslian, tentu kitab suci kita, Alkitab itu asli, gitu. Dari para penulisnya. Itu loh kalau kita bicara tentang keoriginalan, gitu. Bukan isinya, kan gitu. Kadang-kadang kan yang sering kali dipertentangkan, ditanya, ya, dalam dialog lintas iman ataupun debat, isinya gitu loh. Ya. Contohnya begini. Ya. Itu kan tulisan Yohanes yang mengatakan Injil Yohanes 1:1, firman itu adalah Allah. Bukan Yesus yang menuliskan itu. Kan aneh gitu loh. Kita bicara tentang keoriginalan kitab suci, siapa penulisnya, betulkah dia original, asli dia menuliskan, atau orang lain. Tapi yang dipertentangkan itu isinya. Itu aneh. Gitu loh. Ya. Seperti contohnya, ini juga seringkali dipertanyakan tentang Lukas. Ya, Lukas itu kan bukan murid Yesus. Ya. Lukas itu kan dia kan meneliti karena dia lihat dari Injil Lukas pasal 1 ya, coba buka Injil Lukas pasal 1. Ya. Kepada Theophilus, ya, berdasarkan apa yang saya teliti ini, lah, kita nggak bicarakan tentang keoriginalan, keaslian kitab itu gitu loh. Bukan isinya gitu loh. Karena memang ketika Lukas menulis itu memang asli, memang dia penulisnya original gitu loh. Ya, otentik gitu loh. Ada manuskripnya. Dan sampai sekarang itu tersimpan semua manuskrip itu. Nah, inilah yang membuktikan gitu loh. Ya, bahwa memang kitab suci kita itu original, asli gitu loh. Sekalipun juga ada beberapa manuskrip juga ada yang sudah rusak kan gitu. Nah, yang selanjutnya saudara, yang saya membicarakan tentang kodifikasi. Nah, dalam sejarah pengkanonisasian Alkitab, ya saya tidak terlalu terpinci karena nanti panjang gitu ya. Secara ringkas saja. Jadi kita punya kodeks-kodeks gitu loh. Ya, tidak hanya 2 kodeks gitu. Ya. Tidak hanya kodeks Vatikanus sama kodeks Sinaiticus begitu. Kita ada Textus Receptus, ya. Kita ada kodeks Alexandria dan lain sebagainya gitu loh. Karena memang ketika kalau kita bicara tentang penulis-penulis Alkitab itu, ketika mereka menuliskan itu dalam manuskrip, itu tidak pada satu tempat. Gitu. Ya. Nah, sehingga manuskrip-manuskrip itu ketika ditemukan itu, ya, tidak pada satu tempat gitu loh. Dan itu juga seperti yang saya bilang tadi di awal, ada sebagian yang sudah rusak gitu. Tetapi itulah yang dikumpulkan gitu loh. Bukti otentik itulah yang dikumpulkan untuk dikanonisasikan dalam kitab suci. Ya, sehingga yang kita baca sekarang itu loh. Walaupun kita baca versi terjemahan, tetapi ya tidak mengurangi keaslian dari bahasa aslinya Ibrani dan Yunani Koine. Seperti itu. Nah, kadang-kadang kan ya saudara sebelah ini kan mempertentangkan itu. Dibilanglah kita ini bani terjemahan, ya. Loh, sekarang persoalannya ya, bukan tidak bisa kita belajar bahasa Ibrani. Bukan tidak bisa kita belajar bahasa Yunani. Ada banyak orang Kristen yang tahu yang bisa bahasa Ibrani dan bahasa Yunani. Tetapi ketika ya, bahasa aslinya Alkitab itu, Ibrani dan Yunani itu ya, diterjemahkan ke dalam berbagai macam bahasa, termasuk juga bahasa Indonesia yang kita terima saat ini, yang kita baca saat ini. Tentunya kan ada satu tujuan gitu. Untuk apa? Mempermudah kita memahami, mengetahui apa sih sebenarnya isi kandungan kitab suci itu sesuai dengan bahasa kita. Gitu. Ya kalau kita merunut ke
negara kita ya, negara Indonesia. Itu Alkitab itu tidak hanya diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, tidak. Bahkan sudah banyak bahasa-bahasa suku diterjemahkan. Supaya apa? Supaya suku-suku yang ada di Indonesia ini bisa membaca, memahami, menerima kebenaran itu yang ada dalam Alkitab gitu. Nah, seperti itu. Ya. Jadi memang inilah keunikan, kalau saya katakan keunikan, ya, dan juga keaslian kalau kita bicara tentang keasliannya sesuai tema kita kitab suci kita itu. Gitu. Ya, karena dalam Pak Bagus, ya, saya mau nanya dong, kita ya. pernah ada ngeklaim nggak kalau kita tuh nggak punya varian teks? Ada pernah ngeklaim gitu nggak? Wah sama semua manuskrip, nggak ada varian teks, ada nggak ngeklaim seperti itu? Nggak ada. Itu. Karena kita memang mengakui, karena kita mengakui memang ada varian teks. Itu kita akui kan? Ya. Karena kenapa? Karena kita nggak bisa memungkiri bahwa ada apa sih? Ada interaksi manusia juga yang menulis, ya kan? Ya, tanda kutip pasti adalah kayak semacam kekurangan huruf atau apa. Itu kita akuin. Memang ada di manuskrip kita kan? Gitu. Jadi satu surat itu bisa disalin oleh 10 orang. Atau satu orang bisa menyalin 10 surat. Jadi kan mungkin karena faktor, ya namanya manusia kan faktor lelah, atau faktor mata, atau faktor apa. Jadi bisa aja ada kesalahan apa sih teks gitu loh. Tetapi kan kita nggak melihat hanya satu itu doang kan. Dari ribuan manuskrip itu kan kita compare semua. Kita lihat mana yang menjadi dasar nih. Yang menjadi dasar di mana kita komparasi kan dengan manuskrip yang lain. Jadi kita bisa merekonstruksi, mendekati atau autografnya seperti apa sih, tulisan yang otentiknya, yang aslinya seperti apa, itu. Termasuk ilmu juga Pak Duran, termasuk juga ketika kita bicara tentang apa tadi yang Pak Duran bicarakan tadi, ya bagaimana juga ya Alkitab juga kita tidak mengatakan bahwa ini yang apa yang seringkali mereka persoalkan, catatan kaki. Ada tanda ya kan, jangan koma ya itu. Nah, jadi memang kita tidak memungkiri itu gitu. Bahwa ada catatan kaki. Ya kan gitu. Yang dimasukkan, tapi kita jujur loh. Kita jujur. Kenapa? Karena di dalam apa kitab suci kita tuh Alkitab tuh memang dibuat tanda gitu loh. Bahwa itu memang catatan kaki. Nah, ini yang seringkali mereka tidak tahu, mereka persoalkan gitu loh. Seolah-olah ini kan enggak asli nih gitu loh. Ini kan ditambahkan, bla 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 seperti itu kan gitu. Gitu Pak Duran. Iya dari data manuskrip atau data kodeks ya. Kodeks itu kan berarti kan dia sudah berbentuk buku atau kitab kan. Nah, kalau papirus ini kan bukan nih, ya kan? Dia masih ya berbentuk kayak semacam apa perkamen. Perkamen ini kan dia berbentuk gulungan atau dari kulit binatang ya. Papirus ini lebih rentan lagi kan. Nah, kita kan juga punya yang namanya kutipan bapak-bapak gereja kan. Yang mereka ada bukti nyata gitu loh. Bahwa mereka pernah eksis, pernah hidup. Beda dengan mereka. Bedanya kenapa nih? Kalau kita tanya, di manakah tulisan yang pernah ditulis oleh Abdullah Ibnu Mas'ud? Mereka nggak bisa kasih. Karena memang tidak ada buktinya. Semua hanya berdasarkan hadis. Ya kan? Terus kalau kita bertanya lagi, di mana tulisan Zaid bin Sabit? Zaid bin Sabit itu kan penulis. Ya kan? Dia penulis, tetapi kenapa dia tidak bisa menghasilkan satu karya tulisan gitu? Kalau kita tanya itu, mereka nggak bisa jawab. Karena mereka memang tidak ada bukti otentiknya, tidak ada istilahnya legasinya, peninggalannya itu nggak ada. Kalau kita kan banyak tulisan Polikarpus, Irenaeus, segala macam, ya kan? Terdokumentasi. Ya, jadi gini Pak Duran. Jadi komparasinya Alkitab kita punya manuskrip yang sampai sekarang ada, ya kan gitu. Nah, pertanyaan kita kepada saudara kita yang Muslim ini, di mana bukti otentik mereka, gitu. Ya kalau saya tidak salah ya, tolong luruskan. Kalau saya tidak salah kan, Quran itu kan kitab yang diturunkan atau wahyu yang diturunkan lewat malaikat Jibril kepada baginda. Benar tidak itu?
Salah atau benar itu? Ya benar. Benar kan? Nah, Ya betul. lalu Ya. lalu Baginda memanggil Said ya untuk menuliskan. Kan gitu. Ya kan gitu. Tolong luruskan saya kalau Ya, memang salah. Iya, katanya begitu, Pak, benar. Nah, jadi sedikit kemudian kan info gini, nih Pak Bagus ya. ada Sedikit kan info kalau dulu saya sebentar ya, salah kan Pak Bagus. Pak Duran ada 4 orang kan yang disuruh untuk menuliskan. Oke? Ya kan gitu. Nah, lalu seperti yang kata Pak Duran tadi, kemudian Utsman membakar itu. Ya kan gitu. Tinggallah kalau saya tidak salah, saya juga baca beberapa literasi, tinggallah yang dari Said itu. Kan gitu. Nah, pertanyaan saya simpel sih. Ya. Mana bukti otentik, entahkah itu manuskrip, entahkah apapun itu, ya, dari sekian banyak surah itu, yang masih ada sampai sekarang. Yang masih ada sampai sekarang. Sama seperti perbandingannya dengan Alkitab, manuskrip Alkitab. Yang masih ada sama. Itu aja pertanyaan saya simpel. Mana bukti otentik kalau kita mau perbandingkan manuskrip Alkitab dengan manuskrip Al-Quran. Gitu. Mana yang masih tersisa sampai sekarang ini? Itu aja Pak Duran. Oke, silakan Pak Duran. Ya, jadi sebenarnya ada ini juga ya Pak Bagus tentang penulis Quran itu bukan Said bin Sabit aja. Yang paling salah satu yang paling terkenal itu Abdullah ibnu Sars. Yang mungkin teman-teman muslim masih banyak yang belum tahu. Abdullah ibnu Sars ini itu menurut satu riwayat murtad. Bukan murtad ya. Istilahnya dia mengatakan bahwa surat apa ya lupa saya 424 bukan yang tentang itu, sebentar kita lihat tafsirnya aja ya. Tafsir dari surah 693. Tafsirnya siapa, Pak? Bukan tafsir ini, asbab al-nuzul dari Al-Waqidi. Saya share ya. Ini dari Al-Tafsir. Al-Tafsir ini adalah dari pemerintah Jordan. Jordan ini dia Sunni ya. Jadi asbabun nuzul itu ada 2. Satu yang menulis adalah Jalaluddin Asyayuti. Jalaluddin Asyayuti itu termasuk daripada 2 orang penafsir Al-Jalalain. Jadi kalau kita baca tafsir Al-Jalalain itu sebenarnya ada 2 orang. Salah satunya Jalaluddin Asyayuti. Dan dia juga menulis buku Asbabun Nuzul. Lalu ada lagi penulis Asbabun Nuzul itu namanya Al-Waqidi atau Al-Wahidi. Nah, di dalam Asbabun Nuzul surah 6 ayat 93 itu dijelaskan bahwa Abdullah ibnu Sars, bisa tolong ditampilin nggak? Jadi kita hanya membacakan Pak Kaisar ada di link di chat Pak Kaisar untuk ini. Ya, di translate aja. Layar ini ya, Pak Kaisar. Di translate di bahasa Indonesia ya. Jadi dia ini mengikuti Muhammad dan dia adalah salah satu dari juru tulis Muhammad. Salah satu ya. Nah, ketika pada ayat ayat 23 12 sampai 14 itu kata terakhir bahwa Allah adalah sebaik-baik creator, sebaik-baik pencipta. Itu yang menulis adalah Abdullah ibnu Sars menurut Al-Waqidi, asbabun nuzulnya. Ya. Lalu Abdullah ibnu Sars dia langsung kayak berarti Muhammad itu jadi nabi karena tulisan gue nih. Jadi bentar, Pak. Yang mana ya, Pak? Yang mana, Pak ya? Agak dibesarin Pak Kaisar. Al-Tafsir ya. Yang this verse was revealed about Abdullah Allah ibnu Sars, ibnu Abi Sars. Ya. This man had declared his faith. This man has declared his faith in Islam, and so the messenger of Allah bless him, call him one day to write something, kan dituliskan di situ.
untuk menulis kan. Menulis ayat surah 23 ayat 12 sampai 14. Nah, pada kalimat terakhir, kalau kita lihat surah 23 ayat 14, itu kalimat terakhirnya itu Allah sebaik-baik pencipta. Benar nggak? Nah, Oke. menurut asbabun nuzul ini, yang menulis Allah sebaik-baik pencipta itu adalah Al-Waqidi. Oleh inisiatif dia sendiri. Bukan didikte oleh Muhammad. Jadi dia menulis pada kalimat baris terakhir itu, Allah sebaik-baik pencipta. Sebenarnya bahasa yang tepatnya the best creator. Jadi pencipta yang terbaik di antara pencipta-pencipta. The best creators. Creatorsnya itu pakai S ya belakangnya. Berarti jamak. Penciptanya jamak. Lalu akhirnya Muhammad dia murtad ya. Muhammad menyuruh untuk membunuh dia. Dan dia dilindungi oleh Utsman bin Affan. Karena Utsman bin Affan ini adalah saudara sepersusuan dia. Jadi kalau di dunia Arab, kalau saudara sepersusuan itu istilahnya saudara kandung. Jadi misalkan dokter nih, dokter punya sepupu. Nah sepupunya dokter ini disusui oleh ibunya dokter. Nah sepupunya dokter ini udah kandung, udah ibaratnya udah saudara kandung, bukan saudara sepupu lagi, begitu. Nah itu sebelum Islam apa setelah Islam, Pak? Itu sebelum Islam, zaman jahiliyah seperti itu. Nah, lalu saya tahunya dari mana dia akan dihukum? Itu ada di hadisnya. Bahwa Muhammad memerintahkan dia untuk dibunuh. Bentar ya. Jadi agak melebar sedikit ya. Itu di Sahih Bukhari 3348. Bukan. Ini yang tentang orang Kristen. Salam. Saya belum mendapatkan yang bahasa Indonesia, tapi saya yang bahasa Inggrisnya aja ya. Bahwa Abdullah ibn Sa'd itu diperintahkan untuk dibunuh oleh Muhammad. Nanti ini aja ditranslate aja ke dalam bahasa Indonesia, Pak. Di sunnah ya, Pak? Bukan, mudlihun. Sebenarnya sama sih sama sunnah. Isinya sama. Jadi kalau mereka nggak percaya sunnah, kan kadang-kadang mereka bilang sunnah.com itu banyak hadis doib segala macam. Ya saya maka itu suka bervariasi. Ada dari qala rasulullah.com atau muflihun.com, isinya sama kok. Ya. Nah, di situ diperintahkan untuk dibunuh Abdullah ibn Sa'd. Tapi ada cerita lagi, ada tradisi lagi ya. Ternyata bukan hanya itu dong. Ada tradisi bahwa surah 23 ayat 14 kalimat terakhir itu adalah perkataan Umar. Itu di Ibnu Katsir, tafsirnya Ibnu Katsir. Jadi perkataan Umar surah 23 ayat 14. Surah 23 ayat 14 coba deh. Yang tentang kadang-kadang mereka suka mengklaim tentang embrio. Iya, coba Pak Kaisar dipilih ide dulu Pak, sebelah kiri Pak. Nanti balik lagi soalnya nanti kalau nggak dipilih dulu. Dipilih dulu. Nanti balik Jadi lagi kan. ada dua tradisi ya. Ada dua tradisi. Yang satu mengatakan itu adalah tulisan Ibnu Sa'd atas inisiatif dia sendiri. Satu lagi tradisi yang mengatakan bahwa itu adalah perkataan Umar yang akhirnya bukan dimasukkan, maksudnya Allah mengutip istilahnya. Kan mereka kan sering begitu. Allah mengutip perkataan Umar kayak semacam ayat hijab ya kan. Terus ayat bukan mengutip lah istilahnya, Allah mengizinkan perkataan Umar dimasukkan ke dalam Quran. Kan mereka suka mengatakan seperti itu kan. Tafsirnya Ibnu Katsir ya Pak. Sebentar. Bapak dikit. Kemudian 23:14. Iya. Bukan. Kalau tafsir Ibnu Katsir bukan di situ. Beda ayat lagi. 23:14 langsung kalau tafsir Ibnu Katsir. Iya, 23:14 kan. Ibnu Katsir kan ini kan.
Yang paling bawah. Yang paling 23 bawah, Pak, 14. Nah, ini kali ini. Iya. Ini. Iya. Mana tadi? Abu Muawiyah menceritakan kepada kami yang mana ya? Roh dalam tubuhnya Terus bawah. dimasukkanlah dalam Imam Bukhari, Abu Hurairah. Bentar ya. Coba di Ctrl F aja, Pak. Ctrl F kemudian Umar gitu, Pak. Umar. Ah, ini mungkin, Pak. Ini kali. Ibnu Hatim telah menceritakan pada kami Yunus, bla 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 ya. Dari Anas mengatakan bahwa Umar pernah mengatakan aku bersesuaian dengan Tuhanku dalam 4 perkara ketika ayat ini diturunkan. Yaitu firman-Nya, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia seperti berasal dari tanah, Al-Mu'minun 12 hingga akhir ayat. Maka aku berkata, Maha sucilah Allah pencipta yang baik. Lalu turunlah firman selanjutnya, yaitu Maha sucilah Allah pencipta yang paling baik. Oh gitu, oke. Jadi kalau mau lihat tafsir Ibnu Katsir itu bisa dilihat di tafsir Ibnu Katsir online.com. Kurang lebih sama seperti yang terjemahan bahasa Inggris. Ya. Gitu. Pakai ini juga sama kok, Pak. Ini, Pak. Iya. Jadi ada 2 tradisi sih. Satu tradisi Islam yang menyatakan bahwa itu inisiatif daripada Abdullah bin Sa'ad, tapi Ibnu Katsir menyatakan itu salah satu perkataan Umar bin Khattab yang diizinkan Allah untuk masuk ke dalam Quran. Tuh. Ya, nggak usah terlalu melebar lah. Jadi ini terlalu panjang nanti. Oh ya, bisa dibuka nggak? Bentar ya. Tirmizi lagi nih, Tirmizi 3074. Nah, ini lagi yang poin keempat sebenarnya. Banyak banget ya poin saya yang mau saya tanyain. Tirmizi 3074. Atau kalau sunnah.com-nya itu sunnah.com Tirmizi 3149. Mungkin banyak mungkin banyak teman muslim yang belum tahu juga ya. Bahwa surat 18 atau Al-Kahf 79, Ibnu Abbas membacanya beda dengan Quran yang sekarang. Surat 18 ayat 79 itu beda dengan bacaan Ibnu Abbas. Ada si Jona ya? Tadi kayak suara dia tuh. Iya, soalnya bulu kuduk saya langsung merinding begitu dia bilang salam. Terus kenapa, Pak? Coba bacain. Baik, Baginda. Loh, kok yang ini? Terus, sorry. Yang mana sih? Itu nomor berapa sih? 3074 bukan? Iya, sama. 3074. Tirmizi Indonesia, versi nomor Indonesia. Sebentar ya. Nggak fokus itu kalau dengar suaraku begitulah. Bukan nggak fokus, takut saya dengar suara situ. Emang suaraku kayak apa sih? Oke, benar. Yang tentang kidir bukan itu? Nah? Mengenai sekurikan. Terus iya kayaknya panjang banget ini. Ya. Coba tolong di scroll paling bawah. Poin pentingnya justru di paling bawah. Scroll paling bawah. Sampai ketemu kata wa amal gulamu fakana kafirun. Fakana kafirun. Ya. Oke. Ada gak kafirun? Ada. Atasnya, ya. Coba. Oke. Ibnu Abbas membacakan. Ya. Ibnu Abbas membacakan
Waqanat amahum malikum yakhruju kula safinatin solihatin khosban. Dalam kurung, dalam Al-Quran bukan Allahumma, bukan amahum, tapi warohahum, dan tidak ada kata syolihatin, yang artinya, dan di depan mereka ada seorang raja yang merampas perahu yang baik mereka secara paksa. Ia juga membacakan wa amal kulamu fakana kafirun. Dalam kurung, dalam redaksi Al-Quran tidak ada redaksi kafirun. Yang maknanya, Nah. ya. Kalau teman-teman muslim mau baca, silakan dibuka surat 18 ayat 79 sampai 80 kalau nggak salah ya. Itu kata kafirnya nggak ada. Coba bisa ditampilin juga. Kata kafirnya nggak ada. Sedangkan Ibnu Abbas, ya Ibnu Abbas membacanya anak itu kafir. Ibnu Abbas membacanya seperti itu. Ada kata kafir. Tetapi di surah Al-Quran sekarang 18:79 tidak ada kata kafir. Ayat yang keberapa, Pak? 79. 18:79. Baik. Kita baca Yang 80 aja biar lebih jelas. Kalau ini 80 yang tentang anak. Yang ke 80 aja yang tentang anak. Ini tentang anak kecil yang dibunuh oleh Khidir ya. Kalau Anda baca lihat tafsirnya, ngeri. Tafsirnya ngeri. Dibunuhnya itu ada yang dibenturkan kepalanya, ada yang diketok, ada yang ditebas. Wah, ini jangan Kalau jadi hoax, Pak. Ini ada nggak nih, Pak, Nah, datanya? datanya tafsirnya. Oke, siap-siap. Baik, di sini tertulis begini, Pak. Wa amma al-gulamu fakana abawahu mu'minayi fakashina an yurhi khahuma. Tuh khayaan wa kufran. Nggak ada kafir. Lihat. Ya. Dan adapun anak muda dalam kurung. Sedangkan Ibnu Abbas membacanya tidak dalam kurung. Kalau dalam kurung itu tidak ada di dalam teks asli. Ibnu Abbas membacanya anak itu kafir. Kafirun. Tapi di Quran kenapa kata kafirnya tidak ada, hilang. Saya nggak tahu kenapa. Justru itu yang akan saya pertanyakan. Tadinya kalau mereka datang, tapi nggak datang. Oh, itu kan gurunya Nabi Musa atau ini? Khidir? Iya. Oh iya. Tapi di Alkitab nggak ada guru ya? Nggak ada. Silakan aja coba dibaca. Ya, dibaca aja tafsirnya. Tafsir aja Jalalain boleh. Baca aja. Coba lihat bahasa Indonesianya jujur apa enggak. Dibunuhnya diapain dia? Nggak kelihatan ya? Adapun anak muda itu kedua orang tuanya adalah orang-orang mukmin dan kami khawatir bahwa dia akan mendorong kedua orang tuanya itu kepada kesesatan dan kekafiran. Karena sesungguhnya sebagaimana yang telah disebutkan di dalam hadis sahih Muslim bahwa anak muda itu telah dicap oleh Allah menjadi orang kafir. Dan seandainya ia hidup niscaya dia akan mendorong kedua orang tuanya kepada kekafiran disebabkan kecintaan keduanya kepadanya. Sehingga keduanya pasti akan mengikut jejak anaknya. Ini Coba dari tafsir. Sahih Muslim 4385. Anak kecil itu dibunuhnya seperti apa? Lihat. Sahih Muslim 4385. Muslim berapa ya? Muslim berapa? 4385. 4385. Wah, ini kalau tercatat seperti ini kayaknya
mengerikan juga ya diberikan seperti itu ceritanya. Halo Pak, lalu Iya. hadis ini mengenai Dia dibunuhnya diapain? Dikasih taunya di situ kan. coba kita baca di 4385. bawah ya. Scroll Pak Kaisar ke bawah. Ya, Biar kita kemudian baca. Nabi Khidir segera memegang dan membengkuk. Ya, di bawah. Istilahnya memelintir. Iya. Ya, Nabi Khidir paling bawah sekali Pak ini ya. Wah, ini panjang banget ya teman-teman. Kalau teman-teman mau ini bisa baca sendiri ya. Hadis Sahih Muslim 4385 ya. Saya bacakan teman-teman. Ya, kemudian Nabi Khidir segera memegang dan membekuk dalam kurung memuntir kepala anak kecil itu dengan tangannya hingga menemui ajalnya. Oke. Ini bisa teman-teman cross check sendiri di hadis Muslim 4385 ya teman-teman. Baik, lanjut Kak Duran. Duran. Ya. Aku dengar itu tadi siang ada yang menyatakan bahwa Nabi Khidir itu anak Adam gitu ya. Enggak. Saudara kembar Nabi Sis. Statusnya belum jelas itu. Bahkan pada pemakaman Muhammad aja dia ada kok nongol. Wis, Iya. Nah itu dia katanya Nabi Khidir Nabi Khidir itu anak Adam yang abadi. Makanya dia sekarang masih hidup katanya. Bentar ya. Oke. Saat pemakaman Muhammad dia datang ke pemakaman. Wah, Nabi Khidir ini udah membunuh anak kecil, anak muda, dan dia juga bisa hadir ya di tempat pemakamannya Baginda. Padahal ini ceritanya ketika di zaman Musa. Coba loh, buka teman. ya. Buka yang gua kasih ya, Ibnu Katsir online nih. Di chat ya. Belum. Bentar ya. Tapi panjang itu, mesti cari pelan-pelan itu. Nyari kata apa, Duran? Biar gue kontrol F. Bentar. Khidir aja cari Khidir. KHIDIR. Gini Duran, tadi aku dengar bahwa Nabi Idris ini, Nabi Khidir ini, kekal ya. Maksudnya tidak mati. Maksudnya apa? Tadi aku dengar. Belum mati, iya belum mati. Belum mati. Sebentar Pak Duran. Enggak, Pak Duran. tunggu. Kalau tidak mati. Ya, silakan. Boleh saya. Kalau tidak mati, kalau kita baca Al-Anbiya 21 itu ayat 34, dan kami tidak menjadikan hidup abadi bagi seorang manusia sebelum engkau Muhammad. Maka jika engkau wafat, apakah mereka akan kekal? Berarti kalau ayat ini dibenturkan tentang Idris yang Khidir tadi, sebetulnya Khidir mati. Ya nggak bisa bro. Tafsir lo benturin sama Al-Quran ya nggak bisa dong. Oh berarti kalau Al-Quran ini kan yang benar. Iya. Berarti Khidir mati lah. Mati, cuma kan belum ketahuan matinya kapan. Oh gitu. Saya kan begini. Mau saya kan begini. Mungkin habis gini kita langsung balik lagi ke tema ya setelah Khidir. Soalnya kayaknya ini melebar juga nih. Iya melebar juga. Ya udahlah balik ke tema lagi. Ketemu.
Coba Pak Christian Crusader, coba Ya, balik lagi. Ya. balik lagi pada tema ya tentang kitab suci. Nah, kalau kita berbicara tentang Alkitab ya, sebenarnya saya sih kalau misalnya ada saudara kita, teman-teman kita dari seberang itu, saya mau banyak bertanya sih sama mereka sebenarnya. Gitu. Ya mungkin begini Pak, saya bisa mewakili begini, maksudnya bukan mewakili ya, tapi saya kan dari sana ya, dari seberang ya kan. Nah kebanyakan dari mereka itu percaya bahwa kitab mereka itu masih sama seperti dahulu, karena kitab mereka itu bisa dihafal dan Alkitab tidak bisa dihafal, begitu sih mereka itu percaya begitu. Jadi keajaiban kitab mereka katanya bisa dihafal, sedangkan kalau Alkitab itu tidak ada yang bisa menghafal. Nah, itu gimana tuh menurut saya simpel Pak, gini. Memang yang saya dengar ya dari banyak perbincangan itu, mereka itu kan merupakan suatu keajaiban ya, mujizat bahwa banyak penghafal Quran kan gitu, ya. Nah, tentunya gini, logikanya gini Pak. Saya menghafal sesuatu, mana lebih kuat ketika saya membaca teksnya, ada teks saya hafal, daripada saya mendengar saya hafal. Nah, kan sering itu ada suatu game ya, permainan, ada 7 orang gitu. Di televisi pernah itu dibuat ya, di TV swasta gitu. Jadi si A ngomong bla 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 bla. Lalu dia orang paling terakhir 7 orang itu, orang ke-7 ngomong ke 6 ngomong ke 5 ngomong sampai 1 itu enggak sama semua. Ternyata yang dibilang oleh orang yang nomor 7 itu bukan seperti itu ketika nyampe ke 1. Berbeda. Gitu loh. Ya, itu karena kalau dalam permainan itu apa? Dari suara tetap gitu. Daripada ketika gini, saya waktu sekolah atau kuliah, ya kan, ketika kita mau ujian akhir semester, itu kan ada textbook, oke? Saya baca textbook itu, ya, saya baca textbook itu, buku itu saya baca, ya, besok mau ujian apa? Contohnya waktu sekolah, ini ujian agama, ya agama Kristen, gitu ya. Saya baca itu, nah, saya baca, saya hafal. Lalu pas ujian, saya bisa tulis. Kenapa? Karena sudah saya baca. Jadi hafalan saya itu karena ada teksnya. Gitu. Itu kalau logikanya seperti itu. Ya. Dan biasanya itu enggak salah. Gitu. Kemungkinan salahnya itu sedikit itu. Daripada seperti tadi, ya kalau kita lihat di orang 7, 6, 5, 4, 3. Jadi orang 7 beda dengan yang ketika orang pertama ditanya apa yang kamu dengar tadi. Beda. Nah itu. Jadi saya Pak simpelnya seperti itu Pak. Jadi mana yang lebih otentik ya? Itu. Karena memang yang saya tahu Pak, kan seperti yang saya bilang tadi di awal, bahwa Baginda itu kan menyuruh ada beberapa sahabatnya itu untuk menuliskan, ya kan itu Quran itu yang dia terima dari malaikat Jibril, wahyu itu kan gitu. Tentunya kan Pak gini Pak, ya kan tentunya kan ada teksnya Pak, betul. Tidak mungkin ketika seseorang itu menulis tidak ada bukti tertulisnya, gitu Pak. Nah makanya tadi kenapa di awal tadi saya bertanya gitu, mana bukti otentik tulisan yang pertama itu, gitu. Nah yang kedua gini Pak, kalau saya tidak salah, ya kan Quran ini kan ada berbagai macam versi, ya. Nah, yang dibaca yang sekarang ini kan kalau tidak salah kan versi Hafs, ya, versi Hafs. Kalau istilah kita itu kan dikanonisasikan, disusun itu tahun 1924 di Mesir, di Kairo ya, Kairo Mesir. Lalu ada lagi versi Wars, ada lagi versi Kolun. Nah, sebenarnya saya kalau ada saudara kita yang Muslim, saya mau tanya, kenapa ada berbagai macam versi ini? Gitu. Kalau memang ya Quran itu diturunkan dalam satu bahasa, ya, yaitu bahasa Arab salah satu versi, kenapa ada versi-versi lain? Hafs, Kolun, terus Wars, kan gitu. Apakah ada perbedaannya? Makanya ada versi-versi itu.
Kalau memang ada perbedaannya, pertanyaan saya selanjutnya, apakah maknanya juga berbeda? Gitu. Nah itu Pak, sebenarnya asiknya sebenarnya kalau ada saudara kita di seberang sih, jadi kita bisa bertanya, mereka menjawab gitu. Itu aja Pak, terima kasih Pak. Oke. Pak Duran, ada mau ditanggapi? Enggak, itu aja dulu. Saya lagi mau cari yang tentang Al-Hab dan Al-Had ya. Maaf, Itu dua surah. Silakan tentang dua surah itu lanjut, Bro. Jadi ada dua surah yang hilang ya. Bukan hilang, dibakar. Sebentar ya. Sambil mencari, aku ini dulu komen dulu ya tentang Muslim yang selalu mengklaim tentang Al-Quran itu bisa dihafal. Jadi itu mereka mengklaim itu asli, ya. Tetapi kalau misalkan kita melihat fakta sejarah waktu bangsa Israel itu dibuang ke Asyur dan bangsa Yehuda dibuang ke Babilonia. Nah, mereka ini dua bangsa yang sudah terpisah ini, Israel dan Yehuda, mereka itu jadi budak di sana. Tetapi kalau mereka tetap menganut berpegang pada ajaran di dalam kitab Yosua 1 ayat 8, ya, kitab Yosua 1 ayat 8 itu kan mengatakan janganlah engkau lupa memperkatakan Taurat ini siang dan malam. Ya, itu tetap dipegang sama mereka, baik di Israel Utara ataupun Yehuda di Selatan. Jadi kedua bangsa ini tetap berpedoman pada ayat itu dan mereka menghafal Taurat, tetapi mereka tidak punya akses ke dalam kitab-kitab Taurat karena kitab-kitab Taurat itu udah dirampok kan sama waktu itu oleh Nebukadnezar ya. Jadi mereka ini sambil mereka kerja rodi siang dan malam dan waktu istirahat mereka memperkatakan Taurat siang dan malam ya. Waktu mereka sambil bekerja sambil ya bahkan mungkin mendidik anaknya, tetapi akhirnya generasi kedua mereka di sana itu buta huruf sejak mulai generasi kedua karena tidak ada yang mengajarkan untuk membaca menulis. Nah, akhirnya kalau kita baca di dalam kitab Yesaya 29 ayat 12 ya, di situ dikatakan apabila seorang disuruh membaca kitab yang bermaterai, ia akan mengatakan, aku tidak bisa membacanya, tetapi mereka mengerti isinya. Karena tradisi lisan itu dimulai saat mereka di pembuangan itu, ya, pembuangan Babilonia. Dan kalau kita tahu mereka itu tidak menggunakan kitab, ya, mereka memperkatakan Taurat itu siang dan malam tidak pakai kitab, tidak membaca seperti orang-orang Muslim itu membaca dari saat mereka kecil ya. Nah, kalau tentang Al-Quran itu adalah keasliannya diklaim dari hafalan itu, kita harusnya memahami ya dari mungkin ada di classical education ya, ada tahap waktu anak-anak itu sebelum umur 12 tahun dia memiliki ingatan yang sangat kuat. Jadi metode belajarnya adalah mengingat dari bacaan apapun yang mereka terima itu diserap, itu diingat. Nah, ini fase ini sangat kuat. Nah, kalau kita lihat fasenya pendidikan orang-orang anak-anak Yahudi, ya, umur 5 tahun mereka itu disuruh sudah termasuk ke dalam mikra. Mikra itu membaca, ya, mereka baca kitab, ya, itu kuat sampai sekarang mereka itu hafalannya kuat. Nah, tetapi kalau kita ingat lagi bangsa Israel di sana, ya, Yehuda, bangsa Yahudi di pembuangan, mereka tidak punya kitab loh, ya. Itu berapa tahun Yehuda aja di sana 70 tahun lebih tidak pakai kitab. Nah, sekarang bagaimana mereka itu nggak mengklaim bahwa kitab mereka itu
Ya mereka nggak keluar-keluar tuh tentang oh kitabku ada yang asli ya gitu. Nggak seperti itu. Walaupun kitab Taurat itu saat dibacakan di Nehemia 8 ayat 9 itu. Walaupun itu dibacakan dalam bahasa Aramaik gitu. Mereka nangis dan di situ itu asli, keaslian kitab Taurat masih terjaga. Ya, itu aja sih komentar saya tentang klaim mereka tentang ayat Al-Quran itu bisa dihafalkan. Buktinya sampai sekarang ya debater-debater apa polemikus muslim yang seperti Nandar aja dia bilang, oh maaf saya nggak terlalu hafal ayat Al-Quran. Dia tidak hatam. Itu aja ya. Terima kasih gitu aja. Silakan lanjut bro. Ya, minta izin ya, saya mau menambah sedikit ya. Bisa saya bicara? Silakan, langsung aja. Oke, jadi begini Silakan, ya. Pak Branda. Kalau saya lihat ya, kalau mereka menggunakan kriteria, sekiranya sesuatu kitab itu bisa dihafal oleh jutaan orang dan dengan berdasarkan kriteria itu makanya kita menobatkan, oh ini pasti kitab yang datang dari Tuhan. Pada saya ini sesuatu yang sangat konyol. Oke, konyolnya kenapa ya? Begini, saya pikir ya, oke, kalau di tim pendebat sebelah sana ya, dari penegak Islam itu mungkin ada 20 orang. Saya nggak tahu, mungkin 20 orang, mungkin 50 orang. Oke, katakan ada 20 orang ya. Adakah ke semua 20 orang ini menghafal Quran? Tidak kan? Tidak. Mungkin yang hafal mungkin 3 orang, mungkin. Saya nggak tahu. Bisa aja 5 orang. Oke, tapi kalau 20 orang itu, kalau ditanya ya, adakah kamu menghafal ABC ataupun alif bata? Hafal atau enggak? Ya pasti hafal lah ABC. Jadi adakah kita mau mengatakan, oh jadi adakah kita mau mengklaim bahwa ABC itu sebenarnya berasal dari Tuhan? Itu kan satu kekonyolan yang saya nggak tahu. Oke. Jadi terkait dengan hafalan ini, kita harus tahu ya. Kita harus tahu mengapa benar jujur kita mengaku di pihak mereka itu ada ramai penghafal. Karena apa? Karena sistem pendidikan yang mereka bentuk untuk melahirkan golongan hafiz ini, yang mereka panggil hafizah ini ya. Sistem yang gimana? Sistem pesantren. Oke, jadi kalian lihat ya. Oke, mungkin kalian ketika di sekolah dasar punya teman-teman, oh kamu udah habis sekolah ya? Oh habis sekolah mau kemana lagi? Oh saya mau ke pesantren, mau belajar Quran. Jadi oke, disitulah mereka dibentuk dilatih untuk menghafal Quran. Jadi mereka ada sistem yang bagus. Jadi sistem yang bagus ini bukan karena kitab ini datang dari Tuhan. Ini mereka menghafal karena mereka punya sistem yang bagus. Itu aja. Oke, terus ya. Bisa nggak tampilin KS 2 ayat 106? Kalau bisa langsung ke apa namanya nih? Asbabul nuzulnya. Ya, kalau bisa ke asbabul nuzul ya. Ini. Ya. Ini ya, ayat bentar, oke. Ayat yang kami batalkan atau kami hilangkan dari ingatan. Pasti kami ganti dengan yang lebih baik atau yang sebanding dengannya. Tidakkah kamu tahu bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu? Oke, KS Al-Baqarah 106. Jadi, oke, saya nggak mau ulas panjang lebar tentang ayat ini. Saya cuma mau lihat saja asbabul nuzulnya. Apakah asbabnya? Itu aja. Kalau di risalah ya, risalah Muslim itu. Di mana Pak Dokter? Risalahmuslim.id. Ya. Risalahmuslim.id. Ya, jadi mereka klaim kan? Oke, jadi kami akui, mereka itu memang punya jutaan penghafal, benar. Tapi pertanyaannya di sini, isunya di sini, adakah apa yang mereka hafal itu sama seperti yang dihafalkan oleh junjungan mereka pada abad ke-7 itu yang saya mau tahu. Oke,
Jadi ya Risalah Muslim. Langsung aja spasi Pak, di atas itu langsung risalahmuslim.id langsung spasi coba. Yang di atas Ya. sendiri, yang di langsung spasi. GS 2, GS spasi 2, spasi 106. Sudah enter. Nah itu langsung di atas sendiri. Ya, jadi sumber yang kami tampili ini bukan tulisan atau karangan dari kafir harbi atau kafir dhimmi ya. Bukan ya, ini bukan ya, bukan dari karangan pemakan babi ya, bukan ya. Ini dari sumber Muslim sendiri yang utuh. Oke, jadi kita lihat ya, apakah asbab atau sebabnya ayat ini diturunkan. Mana Pak asbabnya? Bawah lagi Pak. Di bawah. Kalau bisa besarkan. Bawah, bawah lagi Pak, bawah lagi. Scroll down ya. Itu asbabul nuzul. Bawah lagi. Bawah lagi Pak. Bawah. Bawahnya Katsir, bawahnya Ibnu Katsir. Siapa nama ya? Saya suka lah yang ibu tadi, siapa nama? Yohana ya. Kalau dia bisa bacakan, Yohana bisa bacakan nggak? Karena saya ini umat buta huruf. Yohana Arkit. Kalau nggak bisa, oke, Pak Domba atau siapa bacakan. Karena saya buta huruf. Ada yang bisa bacakan? Aduh, baca apa ini? Baca bahasa Indonesia nggak bisa kok. Saya nggak bisa lah, saya buta huruf. Sebab diturunnya surat Al-Baqarah 2 ayat 106. Ibnu Abah Hatim meriwayatkan dari jalan Ikramah dari Ibnu Abbas. Ia berkata, terkadang wahyu turun kepada Nabi pada waktu malam, lalu beliau lupa di waktu siang. Maka Allah menurunkan ayat 106 ini. Pak Domba udah pakai kacamata atau belum? Atau saya salah dengar? Coba baca lagi sekali. Ya, baca lagi. Udah pakai kacamata apa belum? Kacamata udah pakai belum? Sudah. Oke, baca. Dengar kupingmu baik-baik. Ya. Terkadang wahyu turun kepada Nabi pada waktu malam. Lalu beliau lupa di waktu siang. Udah dengar? Oh, udah dengar. Nah, jadi saya agak heran. Ya, silakan. Oke. Ya sudahlah. Jadi, wahyu turun malam hari, lalu beliau lupa di waktu siang. Malam dikasih, siangnya lupa. Udah paham? Jadi itu aja repot. Dengan kata lain, berarti apa yang tertulis di dalam Alkitab itu ya yang teringat saja dong. Yang di Quran. Apa yang tercatat di dalam Quran itu adalah yang teringat. Lalu yang wahyu yang tidak diingat, yang lupa itu bagaimana? Nah, itu pertanyaannya. Jadi pemirsa di sana ya, belajarlah. Tanyalah sama Omiri, Pak. Benar. Ya. Silakan, saya sebenarnya udah selesai. Silakan. Oke. Lalu bagaimana? Saya bertanya, mungkin bisa ya. Lalu bagaimana dengan wahyu-wahyu yang tidak teringat atau lupa? Nasibnya seperti apa itu? Gini, kita kan nggak tahu ya Pak. Tapi yang pasti kan makanya karena saya tidak tahu, saya dalam posisi saya bertanya Pak. Jadi gini, kemungkinannya ya, wahyu kan diberikan oleh Allah kepada Nabi malam hari. Lalu Nabi lupa, malamnya diberikan lagi, kan selesai kan? Tapi kalau itu nggak tahu ya Pak. Tapi yang pasti begini pasti. Kan kemungkinan gitu. Ya kemungkinan. Tapi yang pasti gini Pak. Sebentar ya. Saya mau jawab dulu. Kita kan nggak tahu yang pasti. Tapi yang pasti begini. Yang lupa itu tidak diingat dan yang diingat itu tidak dilupa. Itu Pak. Yang pasti begitu Pak. Nah, oke. Sekarang ini begini ya teman-teman ya. Karena ini kan konten kita. Karena konten ini kan konten monolog ya, jadi tolong juga untuk
berhati-hati karena ini bukan debat ya, dan kita nggak kepengen lama-lama sebetulnya, paling tidak di 1,5 jam atau maksimal 2 jam gitu ya. Nah untuk yang ingin menyampaikan ini coba Dengan menggunakan menafsir, raise hand raise hand, ya. dan jangan menafsir ya teman-teman ya. Iya, boleh saya bicara? Sebentar Pak, ini tadi yang angkat tangan siapa dulu nih? Untuk raise hand dulu ya Pak, supaya tertib. Enggak, saya mau koreksi dikit aja itu Al-Baqarah 216. Oh Pak Samuel. Iya. Iya, Itu silakan, Pak Samuel. yang lupa siapa di Al-Baqarah 216? Itu yang lupa siapa? Maksud Bapak Karena itu antara Allah atau Nabi begitu pertanyaannya? Iya, bunyinya begini, saya bacakan ya. Bunyinya begini. Bukan, saya bacakan sebentar. Ayat mana saja yang kami nasahkan atau kami jadikan lupa kepadanya. Kami di situ siapa? Allah. Allah Allah, SWT. Pak. Ya. Allah SWT, berarti yang lupa Allah. Dulu. Oke, di situ dikatakan dalam kurung manusia. Kata dalam kurungnya nggak ada dalam teks asli. Jadi yang lupa Allah. Coba dikoreksi. Udah, itu aja sih yang mau saya koreksi. Silakan teman-teman. Kami dan firman-Nya itu ya, kami itu ya bukan dan Allah itu. Di scroll ke atas Pak, ayatnya Allah Pak, bunyi ayatnya Pak. Alamnya. Itu nggak ada Bunyi kata ayatnya, dalam Pak. kurung itu. Jadi yang lupa tuh Allah, bukan manusia. Yang atas Pak. Coba baca. Kami hilangkan dari ingatan. Kami batalkan atau kami hilangkan dari ingatan. Nah, Bukan maksudnya itu, ingatan siapa Al-Baqarah gitu 2 ya? ayat 106. Iya sama. Ingatan Muhammad lah. Ingatan Muhammad lupakan. Yang diganti, itu beda, itu bukan Al-Baqarah itu. Itu Quran surat 13 ayat 39. Ini Al-Baqarah 2, 2106. Di aplikasiku sama. Aku baca dulu ya lah. dengan, Dengarkan beda ya dengan saya punya ya? Jadi beda tafsirnya beda. Jadi bukan tafsir baca, ini terjemahan. Bukan, terjemahannya beda. Tapi kalau aku lagi pertanyaan dari ayat ini, bukankah menurut Tristan pertama kali diciptakan pena? Jadi semua yang tertulis di Quran itu sudah tertulis dulu di surga katanya. Oh iya, Kok bisa begini? Nah, saya jadi bertanya aja. Aku bertanya ya, nggak usah kalian jawab ya. Iya, aku baca lagi ayatnya. Tapi pertanyaan saya logis enggak? Logis. Oh, logis sekali. Nah, itu Tapi aja. saya juga punya pertanyaan. Sebentar Bahwa Pak, saya itu juga terjemahannya tidak betul itu. Itu nggak betul itu terjemahannya. Depak nggak seperti itu. Nggak betul itu terjemahannya. Itu dari mana sumbernya? Tapi kita baca lah ini yang ada. Iya, Ya, itu salah itu. Aku bacakan lagi lah. Ayat yang kami batalkan atau kami hilangkan dari ingatan. Berarti di sini benar yang dikatakan berusaha apa tadi itu. Ya, berarti kami di sini yang Maha Kuasa itu membatalkan dan menghilangkan dari ingatan kepada Nabi, ingatannya Nabi. Pasti kami ganti dengan yang lebih baik atau yang sebanding dengannya. Itu gitu. Jadi kalau baca bahasa Arabnya nggak ada kata Nabi di situ. Kayak gini, jadi gini. Nggak ada bahasa Quran Arabnya kan Nabi. Quran itu kan sudah selesai ditulis dan diberikan kepada kalam. Jangan gitu loh, jangan gitu. Sebentar teman-teman, sebentar gini. Ini ada teman kita dari Muslim, ya kan? Nah, kita ajak ngobrol dulu nih, Pak Kacipo. Selamat datang Pak Kacipo. Supaya kita ini tidak ngomong sendiri nanti, jadinya nanti bertanya terus dijawab dengan pertanyaan, jadinya nanti kan. Nah, selamat datang Pak Kacipo, selamat malam. Keluar Pak. Iya wes, silakan. Atau Pak gini Ministri, Pak lanjut. Dokter, kita tutup dulu, habis itu kalau misalnya ada teman-teman Islam kita bisa diskusi kalau dia mau diskusi. Oke, ya karena sudah ini ya, dan saya sudah lama agak juga khawatir. Ya ini sudah 1 jam ini. Ini pasti panas nih Pak kalau begini Pak. Boleh saya share Al-Qur'annya? Boleh. Kita tutup dulu ya teman-teman yang di live di YouTube ya, teman-teman di YouTube. Terima kasih atas. Oke Pak. Kemudian Bapak Siap silakan.